Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga kalian tetap sehat selalu. Baik, kita kembali lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti kelas 5 bersama Pak Farid Qutbi. Kali ini kita akan membahas tentang tadarus setelah kita membahas minggu lalu tentang tarawih. Namun sebelum belajar, mari kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah tadarus itu? Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Tadarus Al-Quran berarti mempelajari Al-Quran. Tadarus dapat dilakukan sendirian atau bersama-sama, baik itu di rumah, mushola, atau masjid. Baik, di gambar ini terlihat suasana tadarus di Masjid Nurul Iman, Perumahan Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, asuhan Pak Haji Bukhari. Mereka tampak ceria dan menyenangkan. Kegiatan tadarus Al-Quran umumnya dilakukan di masjid atau mushola setelah sholat tarawih. Di sekolah biasanya dilakukan pada pagi atau siang hari setelah kegiatan sholat duha. Semua pelajar yang beragama Islam beramai-ramai melaksanakan tadarus Al-Quran dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan ampunan. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kegiatan tadarus Al-Quran dilakukan dengan berbagai cara. Ada sekedar membaca hingga hatam, ada yang menghafalnya, dan ada pula yang mempelajari isi kandungannya. Setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril selalu turun untuk menyimak tadarus Nabi dan memperbaiki bila ada kesalahan. Sekarang bagaimana tata cara tadarus yang baik? Membaca Al-Quran tidak sama seperti membaca kitab ataupun buku lainnya. Membaca Al-Quran hendaklah memperhatikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketika akan membaca Al-Quran, hendaklah berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, mengawalinya dengan membaca ta'awuz dan basmalah. Yang ketiga, tentu harus di tempat yang bersih. Yang keempat, berbusana bersih dan menutup aurat dengan rapi. Kelima, dianjurkan menghadap kiblat. Yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh, membaca dengan suara sedang. Kedelapan, tidak berbicara dan bersenda gurau atau bercanda. Tadarus Al-Quran sebaiknya dibimbing oleh orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, supaya bacaannya dapat ditingkatkan melalui bimbingannya. Sekarang apa sih manfaat tadarus? Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain seperti di bawah ini, yaitu menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, memperlancar membaca Al-Quran. Yang ketiga, terlatih membaca dan mencintai Al-Quran. Yang keempat, mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Yang keenam, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Tampak anak-anak bersemangat untuk mempelajari Al-Quran bersama-sama.
Mereka menyadari betapa besar manfaat tadarus Al-Quran, yaitu dapat menambah pengetahuan, memperoleh pahala, dan bersilaturahim dengan teman-teman teristimewa pada bulan Ramadan. Semua amal kebaikan pahalanya dilipat gandakan. Bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, itulah penjelasan tentang tadarus. Mudah-mudahan kita bisa melakukan tadarus, apalagi di bulan suci Ramadan yang pahalanya berlipat ganda. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.